Shalom semuanya, saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk mengalami kasih Tuhan Yesus. Dan kuasanya akan menjamah saudara di rumah-rumah. Melalui Healing Worship Online yang akan diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Dimulai tanggal 8 Juli 2020 di YouTube GBI Sukawarna. Tuhan Yesus memberkati.
Mazmur 91 ayat 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jeratan penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyat malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang tegak di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu dan yang Maha Tinggi telah kau buat sebagai tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan datang kepada kemahmu. sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalan-jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Cool, Community of Love, setiap hari Selasa jam 7 malam. Daftarkan diri kamu untuk tergabung di dalam Cool. Di dalam Cool, kita dapat bersatu hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi melalui aplikasi Zoom. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dapat diakses melalui channel YouTube dan Facebook. Ibadah anak setiap hari Minggu jam 7 pagi melalui channel YouTube. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara scan QR Code melalui aplikasi digital payment, OVO, GoPay, Dana, Link Aja, Mobil BCA, ShopeePay, dan lain-lain. Mari membawa persembahan persepuluhan bersama-sama setiap minggu kedua yang dapat dilakukan dengan cara transfer maupun digital payment. Setiap minggu ketiga, kita juga akan membawa persembahan diakonia yang dapat dilakukan melalui transfer maupun digital payment. Bagi jemaat cabang, dapat melakukan persembahan dengan cara transfer ke rekening cabang masing-masing. Warta gereja yang berisi tentang renungan dan info kegiatan gereja tetap diterbitkan dalam bentuk digital dan dapat diakses dengan cara scan QR berikut. Sumber informasi bagi jemaat Cool, di mana kita dapat menemukan berbagai macam barang dan jasa yang dijual oleh sesama jemaat melalui akun Instagram Cek Toko Cool. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi sekretariat gereja melalui nomor WhatsApp 0851
Untuk terus mendapatkan update tentang gereja kita, follow akun sosial media kita di Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, dan TikTok. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua! Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar, dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali. Di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma.
Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat. Sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau menyapa Bapak Ibu yang saat ini ada di rumah. Shalom. Bapak Ibu yang ada di dalam perjalanan. Shalom. Bapak Ibu yang mungkin saat ini berada di rumah sakit. Shalom, kita semua percaya bahwa seminggu telah berlalu, Tuhan begitu baik menyertai setiap kita. Amin. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami ada semua karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami saat ini mau menyembah Engkau, kami mau berikan pujian, tarian kami yang terbaik hanya untuk Tuhan. Mari semua yang mau memuji Tuhan, bersuka cita bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan memuji dan menari buat Tuhan. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku,
memuji-muji Engkau Tuhan. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Kata sama-sama. Sukacita pujian di rumah-rumah. Mari Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu yang di jalan dan di rumah sakit, di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama sebutan. Haleluya. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan saat ini Tuhan. Ya ralaba, ya ralaba, ya randa tasikaraba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Kiaraba, ya ralaba, tasikaraba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Mari sembah Dia saat ini. Mari arahkan hati kita. Mari satukan hati kita untuk menyembah Dia. Ralaba, ya randa tasikara. Engkau layak Tuhan. Engkau layak. Kami beri pujian kami Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang memulihkan kami Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang memulihkan negeri kami, kota kami Tuhan Bengkulu. Ya ralaba ya sande. Ya ralaba ya ralabo. Ya ralaba ya randa tasikaraba ya karata ya kara. Yes Tuhan. Ini pujian kami Tuhan bagi-Mu Tuhan. Kami mau beri yang terbaik hanya untuk Engkau Yesus. Sebab Engkau terlalu teramat sangat baik buat hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ya ralaba ya sande. Kami bersyukur punyalah seperti-Mu. Ya ralabo.
all my life. I'm yours, forever yours. So here I vow to leave you high. Jesus, be glorified in all men.
Bapa di surga, kami semua adalah milik-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kami mengagungkan nama-Mu, kami mengagungkan dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan lawatan-Mu. Kami membutuhkan lawatan-Mu bagi kota kami. Kami membutuhkan lawatan-Mu bagi negeri kami. Tuhan Yesus, lawatlah negeri kami ini. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau berikan kedamaian, kemajuan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan, di masa-masa pandemi ini pembangunan mungkin sebagian terhambat bahkan tidak jadi dilanjutkan. Tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melawat negeri kami, sehingga negara kami bisa tetap maju, tetap bisa membangun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan belas kasihan-Mu Tuhan. Negara kami tidak hanya akan bertahan, tetapi akan kami ada maju, kemajuan di setiap lini pembangunan. Tuhan, kami berdoa buat para pemimpin kami, Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Engkau tolong mereka. Hikmat dan pertolongan dari Tuhan, wibawa dari Tuhan Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu ini. Berkati mereka beserta para menteri dan seluruh pembantunya ada di pusat dan di daerah. Engkau tolong mereka Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami bisa tetap berjalan maju ke depan. Terima kasih Tuhan untuk gubernur, wakil gubernur di Provinsi Bengkulu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati mereka, Engkau tolong Tuhan, sehingga provinsi kami Bengkulu juga semakin maju. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong para pemimpin kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan 4 wakilnya. Kami berdoa pertolongan-Mu bagi mereka semuanya Tuhan, beserta keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat marifat dan pertolongan dari Tuhan Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu ini. Juga untuk kepala rayon kami, Bapak Pendeta Irfan Jonathan, serta keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Kau berikan kekuatan, kesehatan dan pertolongan. Sehingga Tuhan akan membimbing dan menolong kami, menuntun kami, jemaat di Gembala di Rayon 13 ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk para gembala cabang dan ranting. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dan pertolongan-Mu ada senantiasa dalam hidup mereka. Tuhan, terima kasih, kami semua hamba-hamba-Mu jemaat di tempat ini, bahkan yang di rumah-rumah, kami mohonkan pertolongan Tuhan, sehingga kami semua bisa senantiasa melakukan kehendak Tuhan sehari-hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Kami yang ada dalam keterikatan dalam dosa, Tuhan tolong agar kami terlepas. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan lawatan-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapa yang baik, kami mau jadi apa yang Kau mau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memakai setiap kami Tuhan. Kau memakai setiap apapun yang kami miliki dalam hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk kami bisa menjadi dampak buat orang lain. Dan nama-Mu dipermuliakan atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap talenta yang Tuhan titipkan untuk kehidupan kami. Biar kami boleh menggunakan semuanya itu untuk kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Beri kami hati-Mu Tuhan. Beri kami hati-Mu. Yes Tuhan. Yesus. Seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tua yang di sekelilingku.
Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa, dan kita tundukkan kepala. Bapa yang sangat baik di dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam surga. Kami merasakan suasana surga pada saat sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Karena sewaktu kami berseru kepada Engkau ya Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, turun atas kami ya Tuhan, yang melawat setiap kami ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, di mana kami sedang beribadah secara online, Tuhan memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah, ataupun dimanapun mereka berada. Berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang letih, lesu, dan berbeban berat Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Berfirmanlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Pakailah mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan sebagai alat-Mu. Pimpin dan bimbing kami, sehingga hamba-Mu sedikit pun tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi nama Tuhan saja dipermuliakan, nama Tuhan saja ditinggikan, nama Tuhan saja ditegakkan. Karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan, Sang Penebus kami ya Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, pakailah mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan. Buat hamba-hamba-Mu yang beribadah pada hari ini ya Tuhan, jamah setiap hati kami, pulihkan setiap hati kami, sehingga pada hari ini bukan kami menonton ibadah, tetapi pada hari ini kami beribadah dengan sungguh ya Tuhan, sujud menyembah Engkau dan mendengarkan setiap firman yang disampaikan. Dari itu kami bersyukur pada hari ini. Lawat semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih mula-mula ada dalam kehidupan mereka dan nama Tuhan dipermuliakan. Hanya dalam nama Yesus kami siap ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Hari Minggu yang indah, kita percaya kehidupan kita selalu indah di dalam Tuhan. Pada hari ini saudara sedang beribadah. Perhatikan, saudara semua sedang beribadah. Dimanapun saudara berada, baik di rumah-rumah ataupun di mana saudara, kita percaya saudara sedang beribadah. Terus saya sampaikan karena ibadah ini mengandung janji untuk hari ini dan saat yang akan datang. Untuk hari ini selama kita masih ada di dunia ini dan nanti kita ada di surga. Tak lupa saya ucapkan Gong Si Fat Choi. Selamat Tahun Baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bagi yang memeriahkan pada hari ini, kita sangat percaya semua penuh dengan kebahagiaan. Walaupun adanya di rumah-rumah ataupun di mana saudara berada, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Karena keadaan yang membuat kita tidak bisa seperti dulu-dulu lagi untuk mengunjungi saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Tapi sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tetaplah berdoa, bersukacitalah senantiasa. Itulah yang dikehendaki Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi salam integritas. Salam integritas. Kita percaya di dalam integritas ada sesuatu kekuatan baru. Ada hal-hal yang baru akan kita peroleh di dalam kehidupan kita melalui tahun integritas yang luar biasa ini. Saudara terkasih, berulang-ulang kita mendengar kata-kata integritas, tetapi kita percaya untuk memperoleh suatu integritas yang khusus, yang istimewa, yang kuat di dalam Tuhan, itu memerlukan proses dan memerlukan waktu. Tidak orang langsung tahu-tahu berintegritas. Tidak orang langsung tahu-tahu berintegritas. Tetapi kita percaya, langkah demi langkah, langkah demi langkah, kita akan menjadi orang yang berintegritas semua. Amin. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Saya senang pada hari ini melihat saudara dalam keadaan baik dan indah. Semua sehat adanya. Tetapi jika kalau ada yang mengalami kelemahan tubuh, kita percaya hari ini juga Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberi kesehatan kepada kita. Karena kita tahu Allah kita sanggup mengubah sesuatu yang tidak bisa kita ubah menjadi bisa diubah. Bagi Allah tiada yang mustahil. Sekali lagi kita percaya integritas berarti adalah seseorang mengatakan sesuatu
tetapi dia pun melakukan sesuatu apa yang dia katakan, bertanggung jawab apa yang dia katakan. Ia katakan iya, tidak katakan tidak. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada hari ini sekali lagi semua karena anugerah Tuhan kita boleh bersama-sama. Kita belajar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara terkasih, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti hidup kita harus berintegritas. Amin. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah the man of integrity. Jadi bagaimanakah cara kita harus hidup? Kita harus berpikir dan pantas berpikir. Sekali lagi, bagaimanakah cara kita harus hidup? Jawabannya, saudara, kita harus mencontohi Yesus sebagai orang sewaktu dia menjadi manusia yang berintegritas. Untuk itu, saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita hanya punya dua pilihan. Orang yang berintegritas, kita percaya, adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang bertanggung jawab apa yang dilakukannya sesuai dengan hatinya, saudara, sesuai dengan perkataannya. Jawabannya adalah kita harus pilih Allah. Katakan pilih Allah. Karena mengapa? Seandainya kita pilih mamon, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Maka itu jelas kita pilih Allah yang menyelamatkan kita untuk saat ini maupun yang saat yang akan datang. Untuk mengikuti Allah itu ada aturannya. Dan kalau kita mengikuti mamon, itu pun kita akan terseret dan di bawah arus. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang disampaikan Gembala Pembina, pelayanan kita sekarang ada di menara doa. Katakan, pelayanan kita sekarang ada di menara doa. Maka kita harus pilih Allah, saudara. Karena DNA kita adalah doa, pujian, dan penyembahan. Kita harus menghidupkan DNA kita, doa, pujian, dan penyembahan siang dan malam. Jadi untuk itu, saudara terkasih dalam Tuhan, kita semua diharapkan oleh Gembala Pembina kita, yaitu Pak Niko, untuk kita masuk ke dalam United Prayer Tower, menara doa bangsa-bangsa. Karena penginjilan sekarang bukan hanya dari kota saja atau ke kota-kota. Sekarang dari 7 benua, dari benua sampai ke benua yang lain akan ada penginjilan, saudara. Benua yang didiami orang. Untuk itu, saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa adanya UPT ini? Karena kita perlu berdoa. Mungkin selama ini kita berdoa hanya untuk keluarga, tetangga, kota. Tetapi dengan adanya UPT ini, saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Kita bisa berdoa untuk kota-kota, untuk bangsa-bangsa, dan negara-negara. Jadi ini semakin luas. Maka Gembala Pembina kita sekali lagi menghimbau, mengajak kita semua. Kalau para pekerja, ya saya percaya semua bisa ikut. Saya mengajak juga jemaat yang benar-benar rindu untuk masuk dalam UPT ini, saudara. Sehingga kita selalu menyambung kepada Tuhan. Sehingga ada hubungan yang intim, yang melekat kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan. Seperti Bapa kepada anaknya. Selalu bertemu dan selalu berbicara. Ada komunikasi yang indah di dalam kehidupan kita. Di masa pandemi ini, tujuan Tuhan adalah menyembunyikan kita. Adalah untuk kita berdoa, saudara. Intim melekat kepadanya, kepada Tuhan. Terhubung dengan Tuhan setiap waktu. Jangan sampai terpaksa, baru kita berseru kepada Tuhan. Kita bisa belajar dan kita pelajari oleh seorang hamba Tuhan. Mungkin saudara sudah sangat kenal. Bila saya menjelaskan terlalu panjang, saudara terkasih. Tetapi semua kita tahu yang namanya Yunus. Tuhan mengutus Yunus, singkatnya, untuk berangkat ke Niniwe. Tetapi kita tahu, Yunus langsung berangkat ke Tarsis. Tetapi sewaktu dia naik kapal, saudara terkasih dalam Tuhan, maka ada badai mengamuk. Ada topan melanda. Mereka semua bingung di dalam kapal itu. Adakah orang yang bersalah? Singkat cerita, Yunus mengatakan, buang saja diri dia ke dalam lautan itu. Maka Yunus dibuang.
Dan saudara semua sudah tahu, Yunus ditelan oleh ikan besar, saudara. Selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam, Yunus ada di perut ikan. Perhatikan saudara. Selama 3 hari 3 malam, Yunus disembunyikan di perut ikan. Di perut ikan bisa dibayangkan saudara terkasih dalam Tuhan. Untuk bernafas saja, untuk kita mengambil nafas saja, itu gak mudah. Bisa seperti sesak saudara, melihat ke kanan, ke kiri, ke atas. Yunus tidak bisa berdiri di perut ikan saudara. Tapi jelas Yunus tidur di perut ikan. Di samping kiri dan kanannya, semua dengan aroma yang sangat tidak enak. Ada yang namanya ikan besar. Ikan besar biasanya makan ikan-ikan yang kecil. Ada yang sudah mulai membusuk dan lain sebagainya. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa bayangkan, kita bisa rasakan betapa tersiksanya Yunus pada waktu itu. Tetapi Yunus pribadi yang luar biasa juga termasuk. Dia langsung berseru kepada Tuhan di dalam perut ikan. Sebelumnya kita bayangkan saudara terkasih, kalau Yunus di perut ikan untuk bernafas saja ia susah, sesak, dan lain sebagainya. Seperti pandemi pada saat sekarang, di mana kita melihat orang-orang yang mengalami nafas yang sesak. Mereka yang mengalami COVID, mereka mengalami suatu pernapas yang terganggu yang sangat-sangat menyakitkan. Untuk tidur pun salah, untuk berdiri pun salah, untuk membuang air pun salah. Jadi saudara terkasih, untuk kesempatan ini, jangan sampai kita terbuang seperti Yunus di perut ikan. Jangan sampai juga kita masuk ke rumah sakit dengan nafas yang terbata-batas. Tetapi ikutilah pemerintah, ikutilah protokol kesehatan, jaga diri saudara dan saya baik-baik. Untuk kita melakukan 3M, sudah tuh 5M, sekarang 6M. Mungkin saudara semua sudah tahu untuk itu. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara terkasih dalam Tuhan? Pandemi belum selesai, tetapi badai itu pasti berlalu. Kita sangat yakin, kita harus banyak masuk dalam hadiratnya, dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kita harus ingat saudara, kita mempunyai istri, mempunyai suami, mempunyai anak, menantu, bahkan kita mempunyai cucu. Saudara terkasih, kembali kita, apa yang dilakukan Yunus di perut ikan, dalam keadaan namanya sekarat, sesak napas dan lain sebagainya. Kita bisa baca di Yunus pasal 2 ayat 1-9. Tetapi nanti boleh saudara baca di rumah. Tetapi saat sekarang kita baca Yunus pasal 2 ayat 1 dan 2 dan 7. Saya bacakan, maka berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, kata Yunus, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Ayat 7. Ketika jiwaku letih, lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, dan ke dalam bait-Mu yang kudus. Saudara, sekarang kita bukan di perut ikan. Perhatikan saudara, sekarang kondisi kita, posisi kita bukan di perut ikan. Kita ada di rumah-rumah. Bahkan sebagian kita sudah pergi ke kantor atau ke tempat sekolah, tempat kuliah dan sebagainya. Atau ke mall dan lain sebagainya. Yunus di perut ikan. Dia berdoa, minta kepada Tuhan. Mujizat kepada Tuhan. Ada perubahan dalam kehidupannya. Supaya dia bisa keluar dari perut ikan. Dan akhir dari cerita kita sudah tahu. Yunus keluar dari perut ikan. Seizin Tuhan, ia dimuntahkan oleh ikan itu. Jadi saudara, sekarang tidak ada kata lain lagi. Demi kota, bangsa-bangsa, untuk itu kita mari bergabung di menara doa bangsa-bangsa yang sudah saya sebutkan tadi, UPT, via Zoom. Sampai saat ini ada 36 kota dan negara yang selalu berseru siang dan malam kepada Tuhan.
selama 24 jam. Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam doa Yupiti ada doa pujian penyembahan. Ada doa pujian dan penyembahan. Kita percaya dengan ini, surga pun bergetar. Dan kita percaya bila umat Tuhan merendahkan hati, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Tuhan akan mengampuni kota kita, negeri kita, bangsa-bangsa. Maka kita percaya pemulihan itu pasti terjadi. Yang pasti, Gembala Pembina kita mengatakan kita harus unity, bersatu, bersama-sama, berdoa bersama-sama, mengerang, mengadu kepada Tuhan. Belalah kota kita, belalah bangsa kita, belalah bangsa-bangsa. Hari ini kembali saya mengajak saudara ambil bagian dalam menara doa bangsa-bangsa ini. Sekali lagi saya sampaikan, karena ini sudah berbulan-bulan. Mungkin selama ini kita tidak ngeh atau tidak ngerti atau kurang mendengar. Tetapi kita percaya pada hari ini, orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang mencintai Tuhan dan dicintai Tuhan, pastilah ingin mengambil bagian yang diberikan. Kita dari GBI Rayon 13 Bengkulu, saudara, kita ambil 2 shift. Saudara nanti bisa menghubungi sekretariat. Kalau para pelayan Tuhan, semua mereka sudah tahu. Tetapi untuk jemaat yang memang benar-benar rindu, silakan masuk. Seandainya saudara tidak puas dengan 2 jam, saudara bisa sambung kembali, saudara. Bisa sambung dalam arti kata, bisa sambung sampai 3 jam, 4 jam, 8 jam, 10 jam, terserah saudara. Dan kapan saja waktunya, saudara bisa ambil. Bergabung dengan orang-orang yang berdoa. Saya saksikan sedikit saudara terkasih. Pada minggu kemarin, itu berarti tanggal 7 ya. Pada minggu kemarin itu tanggal 7. Saya ambil yang jam 8 malam. Jam 10 sebenarnya kita sudah selesai. Tetapi Gembala Pembina kita Pak Niko kelihatan belum selesai. Maka kita lanjutkan lagi. Ditambah 2 jam lagi. Berarti 4 jam. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya tidak muda lagi. Pak Niko tidak muda lagi. Tetapi saudara-saudara yang ada di rumah-rumah pada saat sekarang, kita percaya adalah orang-orang yang muda. Adalah orang-orang yang bersemangat untuk mengejar Tuhan dan berbicara kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Berapakah umur saudara? Mungkin belum 60 tahun, di bawah 60 tahun. Mungkin 50 tahun, di bawah 50 tahun. Mungkin 40, 30, 20, di bawah 20 tahun. Saya sangat terkejut saudara. Waktu bareng-bareng dengan hambanya Pak Niko, beliau dengan tenangnya bisa mengambil sampai 4 jam. Itu suatu contoh teladan bagi kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kita juga sekali lagi kita bisa masuk jam berapapun juga, saya katakan. Kita bisa masuk jam berapapun juga. Mau jam 12 malam, jam 12 siang, jam 7 pagi, jam 7 malam, 24 jam. Bergabung dengan bangsa-bangsa. Amin. Kembali pada saya tanyakan, kemarin yang tanggal 7 yang ikut di dalam menara doa bangsa-bangsa Yupiti, silakan angkat tangan. Luar biasa, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Dan kita percaya akan ada tambah bilangan-bilangan orang-orang yang baru, yang rindu kepada Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 dan 14. Demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Yang ke-13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur 25 ayat 12 dan 14. Untuk bergaul karib dengan Tuhan tak ada kata lain. Kita harus memuji dan menyembahnya. Kita harus dekat kepadanya. Kita sudah tahu keadaan sekarang. Kemana kita melihat? Atau kemanakah kita pergi?
Atau mau kemanakah kita berlari? Hanya kita bisa datang ke Gunung Kudusnya Tuhan. Disitulah ada damai dan sejahtera. Ada ketenangan yang pasti yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Orang-orang di luar sana kita sering mendengar. Mereka khawatir, mereka takut, mereka cemas. Tetapi anak Tuhan kita percaya tetap tenang, tinggal tenang di dalam Tuhan. Kembali saudara, pilih Allah bukan mamon. Karena mamon adalah saingan Allah. Karena bulan ini kita juga sedang dihadapkan dengan dua pilihan. Allah atau mamon, yaitu persembahan sulung. Yaitu persembahan sulung. Saya melihat wajah-wajah saudara penuh dengan senyum yang ramah, senyum yang indah. Dan kita percaya saudara telah membawa persembahan sulung di dalam perbendaharaan Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan sedikit bersaksi. Sebenarnya saya tidak mau mengatakan hal ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Sewaktu persembahan sulung digongkan, jujur, beberapa tahun ini sudah digongkan dari gembala pembina kita, Gatsu, hampir 10 tahun. Tetapi saudara, dalam 2 tahun ini, kami melakukannya. Nanti saya jelaskan mengapa kami melakukannya dalam usaha dan pekerjaan. Kita serahkan 100% saudara. Apa yang kita dapat dalam usaha dan pekerjaan kita, itulah namanya persembahan sulung. Bukan 20%, bukan 30%, itu mungkin sudah biasa. Tetapi 100% itu disampaikan oleh hambanya. Kita sudah tahu, bulan kemarin. Itu adalah persembahan yang terbaik. Kita harus belajar dan terus belajar untuk merendahkan hati kita. Supaya Tuhan terus berbicara kepada kita. Saudara, karena gembala pembina kita sudah mengatakan, seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta harus berani mengatakan tentang persembahan sulung dan pengembalian persepuluhan. Pada saat ini juga saya sampaikan, semenjak saya dibaptis 13 Oktober 1998 sampai hari ini, kami, keluarga, tetap memberi persepuluhan. Karena itu adalah milik Tuhan. Mungkin ayatnya sudah saudara sangat-sangat hafal sekali. Sehingga kita tidak menipu Tuhan. Pak Niko menyampaikan, bila mana seorang hamba Tuhan takut atau malu, segan menyampaikan hal ini tentang mamon ini, berarti hamba Tuhan itu jangan-jangan yang tidak membayar perpuluhan. Jangan-jangan hamba Tuhan itu yang tidak membayar persembahan sulung. Dampaknya saudara adalah para jemaat yang digembalakan. Saya sampaikan pada hari ini untuk kita semua, para gembala juga yang ada di GBI Ren 13. Saudara jangan takut. Karena kalau saudara takut menyampaikan tentang persembahan ini, berarti saudara sedang menghalangi berkat jemaat. Berarti saudara sedang menghalangi berkat jemaat. Betapa mengerikan. Jadi para gembala harus berani, para pengkhotbah harus berani berbicara tentang firman ini. Karena ini adalah firman Tuhan. Untuk itu saudara, apa yang saya sampaikan seperti disampaikan dari pertama tadi tentang integritas. Jadi apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan apa yang saya lakukan. Itulah integritas. Sekali lagi, integritas bukan buatan kita sendiri, tetapi kita percaya Roh Kudus sendirilah yang menuntun, yang membimbing kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Terima kasih. Ini saja saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu ya Tuhan, yang mendidik kami, yang mengajar kami ya Tuhan, untuk taat kepada Engkau Tuhan, dan hidup dalam berintegritas. Engkau telah memimpin kami dan mendengar kami ya Tuhan, di mana Engkau mengajar kami ya Tuhan untuk berdoa, datang kepada Engkau ya Tuhan di dalam kerendahan hati kami paling dalam. Kami bersyukur kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami.
Karena Tuhan, pembelaan tidak ada pada yang lain. Hanya Engkaulah pembela kami dan juru selamat kami, kekuatan kami. Hanya ada pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih itu ya Tuhan. Engkau telah tuntun kami, Engkau telah bimbing kami. Sehingga setiap firman yang kami dengar merema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan. Apakah kami harus mencintai Engkau? Apakah kami harus mencintai Mammon? Dan dengan tegas Engkau mengatakan, aku harus mencintai Engkau ya Tuhan. Kalau Engkau juru selamat kami. Karena kami tahu ya Tuhan, kehidupan di dunia sangat fana. Suatu kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami telah berlenan halus. Dan semua apa yang ada pada kami, sewaktu Engkau memanggil kami, itu semua akan ditinggalkan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri, dari itu kita harus menerimanya dengan benar. Saudara, kita boleh merenungkan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kedua kali. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Mari kita mengadakan pemberesan hati kita. Ora basanda takasikara basyanda bala 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 bala. Kuduskan kami, tahirkan kami di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, kami yang ada di rumah-rumah, ataupun kami yang ada berada dimanapun juga. Kuduskan kami, tahirkan kami, sucikan kami ya Tuhan. Karena kami mau benar di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat perjamuan kudus pada hari ini Tuhan, karena ini adalah perjamuan Engkau sendiri ya Tuhan, dan kami boleh menerimanya dengan benar, karena kami sudah mohon minta ampun kepada Engkau, apapun kesalahan dan pelanggaran kami ya Tuhan, ampunkan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik, bahkan teramat-amat baik dalam kehidupan kami. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada malam Paskah terakhir, demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita angkat roti kita tinggi-tinggi di atas kepala, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kepada Dia. Oraba sandata kasikharaba shanda rabataka yala bala 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 bala. Ora batakala masika paya rabashanda takaraba bala 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 bala. Kina pasika rabashanda rabala bala 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 bala. Sika paya rabashanda takaraba bala 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 bala. Terima kasih Bapa yang baik ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman, dan pada hari ini Tuhan,
boleh mengadakan perjamuan kudus yang adalah perjamuan Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apapun yang kami lakukan, sewaktu kami melakukannya untuk Tuhan, kami percaya dari Tuhanlah upahnya. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Allah dan saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita melalui rekening yang ada di layar ataupun di barcode. Oleh karena itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kembali kepadamu Bapa di surga, buat kemurahan kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami sadar kami ada karena kasih-Mu saja. Itulah sebabnya kami mau mempersembahkan hidup kami. Bahkan juga kami mau mempersembahkan korban persembahan kami melalui rekening yang telah disediakan. Maka doa kami Tuhan, segala persembahan kami sebelum diberi kuduskan. Dan kami percaya Engkau memberkati dengan limpah-limpah dalam pekerjaan umat-umat Tuhan, supaya sayap pelayanan pekerjaan Tuhan di Bengkulu bahkan dimanapun pelaksanaannya, haleluya, semakin diperluas. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang paling berbahagia karena Allah memberi sukacita dan memberi damai sejahtera. Ada kekuatan baru, ada semangat baru dalam kehidupan saudara.
sewaktu saudara mendengar firman dan melakukan firman Tuhan. Dan kita percaya Tuhan bekerja atas kita. Untuk itu sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita tinggi-tinggi dan kita menerima berkat yang datang dari surga. Maka terimalah berkat itu janji-janji Allah, berkat damai sejahtera dan sukacita, serta perlindungan dan pertolongan dan anugerah yang melimpah-limpah dari Allah Bapa bersama Putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah yang manis bersama Roh Kudus mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam integritas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami mau tetap memuji Engkau Tuhan. Ini pujian kami. Juga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung dan lembah-lembah, serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kepada penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kepada penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kepada penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Tuhan Yesus. Cool, Community of Love, setiap hari Selasa jam 7 malam. Daftarkan diri kamu untuk tergabung di dalam Cool. Di dalam Cool, kita dapat bersatu hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi melalui aplikasi Zoom. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dapat diakses melalui channel YouTube dan Facebook. Ibadah anak setiap hari Minggu jam 7 pagi melalui channel YouTube. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara scan QR Code melalui aplikasi digital payment, OVO, GoPay, Dana, Link Aja, Mobil BCA, ShopeePay, dan lain-lain. Mari membawa persembahan persepuluhan bersama-sama setiap minggu kedua yang dapat dilakukan dengan cara transfer maupun digital payment. Setiap minggu ketiga, kita juga akan membawa persembahan diakonia yang dapat dilakukan melalui transfer maupun digital payment. Bagi jemaat cabang dapat melakukan persembahan dengan cara transfer ke rekening cabang masing-masing. Warta gereja yang berisi tentang renungan dan info kegiatan gereja tetap diterbitkan dalam bentuk digital dan dapat diakses dengan cara scan QR berikut. Sumber informasi bagi jemaat Cool, di mana kita dapat menemukan berbagai macam barang dan jasa yang dijual oleh sesama jemaat melalui akun Instagram Cek Toko Cool. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi sekretariat gereja melalui nomor WhatsApp 0851 0000 8962. Untuk terus mendapatkan update tentang gereja kita, follow akun sosial media kita di Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, dan TikTok.